Halo teman-teman, dalam mengawal kasus Subang ini kadang-kadang saya juga bingung harus memprediksi apa. Apalagi di channel saya ini channel tentang prediksi. Sedangkan peristiwa Subang ini adalah peristiwa yang harus digali dengan fakta dan bukti. Tapi nggak masalah ya teman-teman, dalam prediksi ini tentunya ada clue yang bisa saya bantu. Saya hanya sebatas membantu seperti itu. Nah, semoga saja clue-clue ini bisa menjadikan petunjuk. Hari ini akan saya prediksi ya teman-teman. Mungkin ini prediksi mengulang dari prediksi yang dulu-dulu. Sebenarnya sudah pernah saya prediksi dari A sampai Z. Dan peristiwa ini juga mulai di situ-situ saja. Tapi nggak masalah, saya prediksi ya teman. Dari prediksi mulai awal lagi saya ini ya. Awal penyebab peristiwa itu terjadi karena apa? Ya, mari kita ungkap di sini yang namanya prediksi masih bisa salah, jadi tolong sikapi dengan bijaksana ya. Apa yang membuat Ibu Tuti dan Amel meninggal malam itu? Apa penyebabnya? Ada simbol change, adanya yang ingin mengubah sesuatu. Mengubah dalam hal apakah ini? Pathway, lorong, karena ingin melakukan semacam perubahan, pada akhirnya dia menempuh jalan panjang agar bisa merubah sesuatu tersebut. Kemudian, apa yang dikehendaki dari si pelaku ini pada Bu Tuti dan Amel? Perubahan dan hal apa? Ada family room teman-teman. Family room itu ruang keluarga. Ada ruang keluarga, tentunya di sini bisa diartikan ruang keluarga itu untuk apa sih? Untuk bertemu, untuk ngobrol dan lain sebagainya. Tentunya ini juga ada kaitan dengan keluarga. Selanjutnya keluarga ini keluarga yang seperti apakah? Keluarga ini keluarga yang seperti apakah yang terkait? Ada simbol high honor, harga diri yang tinggi. Harga diri yang tinggi, atau bisa diartikan apa ya, minta keuntungan yang tinggi, atau karena tersinggung harga dirinya yang membuat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, harga diri yang tinggi ini yang dimiliki oleh siapa? Harga diri yang tinggi ini dimiliki oleh siapakah? Oleh mature woman. Mature woman, laki, perempuan dewasa, perempuan yang sudah agak tua ya teman-teman. Ini mungkin simbol Bu Tuti nih ya. Jadi seperti ini teman-teman. Peristiwa itu terjadi karena pelaku ingin melakukan semacam perubahan. Perubahan ini mungkin terkait dengan sesuatu hal. Dan dengan adanya keinginan itu, dia sampai merencanakan, sebenarnya rencana ini kayaknya sudah lama. Kemudian rencana ini diutarakan dalam sebuah pertemuan keluarga. Ada family room. Dan di sini ada high honor, harga diri yang tinggi, dan mature woman. Jadi harga diri yang tinggi ini dimiliki oleh Ibu Tuti. Ibu Tuti bersekukuh pada pendiriannya, sedangkan si pelaku kayaknya ingin melakukan sebuah perubahan. Nah, udah ketemu ya. Kemudian, apa yang dipertahankan Ibu Tuti di sini? Pendirian seperti apakah yang dipertahankan Ibu Tuti? Pendirian seperti apakah yang dipertahankan Ibu Tuti? Pendirian tentang distant horizons, yaitu yang bisa diartikan apa ya, kayak aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan atau sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat karena harus seperti itu ya. Karena di sini ada simbol jangkar tertancap di tanah, sesuatu yang pasti yang sudah bisa tidak bisa diganggu gugat menurut Ibu Tuti seperti itu. Makanya di sini pelaku mungkin marah.
Selanjutnya, ketetapan itu berkaitan dengan apakah? Sesuatu yang pasti tidak bisa diganggu gugat itu ada keterkaitan dalam hal apa? Dalam hal great fortune, keuntungan besar. Great fortune itu apa ya? Keuntungan besar kayaknya. Saya lihat dulu ya teman. Sebentar ya. Saya ini agak kurang bisa bahasa Inggris. Lupa-lupa ingat. Mohon dimaafkan. Great fortune. Iya betul, keuntungan besar. Keuntungan besar. Kemudian, siapakah yang ingin melakukan perubahan itu? Siapakah yang ingin melakukan perubahan itu? Community. Community ini perkumpulan. Perkumpulan, jadi pelaku ini adalah kumpulan dari orang-orang yang kecewa atas kepemimpinan Ibu Tuti dan Amel. Karena Ibu Tuti ini orangnya kan tidak orangnya sulit diajak kompromi. Ibu Tuti ini pendiriannya kekeh ya. Di sini ada simbol community, jadi yang ingin merombak atau ingin merubah sesuatu hal itu adalah perkumpulan. Perkumpulan seperti apakah? Perkumpulan seperti apakah ini? Ada simbol concern yang diartikan ibah, kasihan. Jadi perkumpulan orang-orang yang perlu diperhatikan atau yang perlu dikasihani menurut kumpulan-kumpulan yang ada kaitannya pelaku ini. Jadi dia menuntut sesuatu dikarenakan merasa mungkin pembagian atau mungkin gajinya atau lain sebagainya itu mungkin dirasakan kecil atau dirasakan mendapatkan bagian yang kecil dan lain sebagainya ya. Intinya di situ ya teman. Intinya pelakunya ini ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Selanjutnya, saya sudah keluar. Ini wealthy man, laki-laki muda kaya. Ini ciri-ciri pelaku ya teman, laki-laki muda kaya. Orangnya masih muda dan orangnya bisa dikatakan kaya. Tapi kaya ini relatif. Saya seringkali ini yang keluar. Dari dulu ini yang keluar. Jadi bisa diartikan salah satu pelakunya adalah orang yang kaya, seorang pemuda, masih muda. Jadi kalau saya lanjut aja ya. Mengapa orang muda ini tega melakukan, enggak gitu. Dengan siapa orang muda kaya ini melakukan sesuatu itu? Dengan first person. Seseorang yang sudah membisiki atau seseorang yang sudah dipengaruhi. Dengan gerombolannya tentunya ya, yang sudah dibisik-bisiki, yang sudah dipengaruhi. Apakah orang-orang yang dipengaruhi ini diiming-iming sebuah keuntungan? Ada simbol courthouse, akan masuk rumah pengadilan. Saya lanjut. Apakah ini terkait dengan yayasan kah? Apakah ini terkait dengan yayasan? Ada simbol love, hubungan, ya. Apakah ini terkait dengan pegawai yayasan dan sekolahan?
apakah ini terkait dengan pegawai yayasan dan sekolahan. Ada simbol courtship, pacaran, iya. Udah. Cuma ya begitu teman, sekalipun sudah clue-cluenya sudah saya berikan dari dulu dan kita ulangi lagi saat ini seperti ini hasilnya. Tapi apa daya kalau alat buktinya belum ditemukan, juga nggak bisa kita menangkap pelaku-pelakunya begitu saja ya. Jadi seperti ini teman-teman. Pelaku-pelaku ini sudah merencanakan jauh-jauh hari ingin merubah sesuatu. Kemudian mereka membicarakan. Makanya di sini ada simbol family room, ruang keluarga. Di mana di sini ada pembicaraan, tapi sayangnya Bu Tuti ini sangat kekeh pada pendiriannya. Tidak bisa diganggu gugat yang ada kaitannya dengan keuntungan, uang. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi, Ibu Tuti tidak bisa diganggu gugat dengan ketetapannya, tidak bisa dipengaruhi yang ada kaitannya dengan uang ini. Di sini ada simbol pada akhirnya terjadi pertempuran antara Ibu Tuti dengan orang-orang yang menuntut itu tadi. Siapakah orang itu? Jawabnya, perkumpulan orang yang senasib atau perkumpulan orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan, atau perkumpulan orang-orang yang menuntut untuk dikasihani, karena di sini ada simbol ibah ya. Seseorang perkumpulan yang menuntut dikasihani, yang menuntut mendapatkan kekayaan lebih dengan kebijaksanaan yang diubah oleh Ibu Tuti nantinya, harapannya seperti itu. Dan orang ini ada laki-laki muda kaya yang ada pembisik-pembisik juga di sini. Kemudian di sini juga ada simbol pengadilan, yang artinya mereka ini ada terkait dengan peristiwa ini. Dan apakah peristiwa ini terkait dengan yayasan? Jawabnya love, cinta. Berarti ya. Apakah pelaku-pelaku ini terkait pegawai, yayasan, dan sekolahan? Ada simbol courtship, orang pacaran, berarti iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai saya mulai prediksinya di situ-situ saja. Terkait dengan yayasan, ada hubungannya dengan pegawai dan lain sebagainya. Juga ada anak muda kaya di sini. Semuanya tujuannya sama, ingin melakukan perubahan. Jadi kebijaksanaan Ibu Tuti maunya dirubah. Keuntungannya mungkin ada rasa iri karena Bu Tuti mendapatkan gaji yang tinggi, kemudian mereka tidak. Itu bisa saja terjadi, ada perasaan iri karena di sini ingin melakukan sebuah perubahan yang sudah direncanakan sejak lama ya. Ada simbol pengadilan, yang artinya pada akhirnya kasus ini akan terungkap walaupun lama teman-teman ya. Akan terungkap walaupun lama karena ada simbol pengadilan di sini. Mari kita ungkap pengadilan di sini, apakah akan terungkap di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus ya. Mari kita ungkap. Apakah pengadilan ini yang ada kautan proses hukum ini akan terungkap sekitar bulan Juni, Juli, Agustus? Ada simbol music concerts, semacam pesan ya. Pesannya ini pesan yang bagaimana? Maturmen, pesan dari seorang laki-laki yang tua. Selanjutnya pesannya itu menggambarkan apa? Poverty. Gambarnya anak kecil yang hidup kekurangan atau hidup miskin. Jadi seperti ini ya. Pengadilan ini sebenarnya pihak kepolisian ini sudah mendapatkan info-info terkait dari para saksi yang sudah dihadirkan. Di sini ada pesan-pesan dari seorang maturmen. Ya, maturmen ya, orang tua
yang ada kaitnya pesan ini ditujukan atau menunjukkan pada seseorang anak muda yang nggak mampu. Jadi orang ini sudah memberikan petunjuk terhadap orang ini, anak muda ini, dikarenakan apa yang sudah terjadi di TKP tersebut atau kejanggalan-kejanggalan yang sudah diketahui oleh orang tua ini. Dan pesannya ini sebenarnya sudah ada di BAB-nya mungkin ya, mungkin loh ya, untuk ini anak muda yang nggak mampu ini. Saya gali lagi. Apakah petunjuk-petunjuk dari orang tua ini bisa dipercaya? Apakah petunjuk dari orang tua ini bisa dipercaya? Ada simbol gift, hadiah. Hadiah. Itu merupakan sebuah hadiah besar dalam pengungkapan peristiwa ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Masukan-masukan yang diberikan oleh siapapun terhadap kasus ini, baik para saksi maupun orang luar, tapi di sini ada simbol orang yang tua yang sudah memberikan pesan atau memberikan kesaksian yang mencurigai adanya seorang pemuda yang miskin. Nah, ketika ini digali terus, di sini akan ada muncul gift, hadiah. Hadiah ini jadi saya teringat kado bulan puasa. Hadiah ini merupakan kado dalam pengungkapan peristiwa ini. Tapi kembali lagi teman-teman, sekalipun ada kecurigaan, tapi ketika alat buktinya sulit ditemukan atau belum lengkap, itu juga akan membuat masalah ini akan berlarut-larut entah sampai kapan ya. Karena alat bukti hal yang utama dalam menjerat si pelaku. Walaupun prediksinya seperti ini ada clue, tapi kalau alat buktinya nggak ditemukan ya apa boleh buat ya. Karena pelaku-pelaku ini sudah terencana dari jauh-jauh hari, TKP juga dibersihkan, jadinya alat bukti yang ditemukan juga hanya seperti itu. Nah, apakah gift ini harus menunggu dari sketsa wajah itu ditemukan? Apakah hadiah ini harus menunggu sketsa wajah itu ditemukan? Ada simbol despair. Despair ini semacam orang depresi, kepikiran, dan lain sebagainya. Ya. Jadi bagaimanapun juga orang yang di sketsa wajah itu harus dicari dulu, ditemukan dulu, karena dialah yang ada saksi yang melihat di TKP pagi itu ya. Jadi harus ditemukan agar bisa memberi kesaksian. Aduh, lama apa dekatkah orang di sketsa wajah itu ditemukan? Lama atau dekat, atau dalam waktu dekatkah sketsa wajah itu ditemukan? Ada simbol toil and labor. Perlu kerja keras. Capek deh. Perlu kerja keras teman-teman. Jadi polisi masih bekerja keras untuk menemukannya saat ini. Jadi ya mungkin lama ya, atau mungkin dekat atau lama, yang intinya perlu kerja keras untuk mencarinya. Tapi kita optimis saja ya teman-teman. Semoga peristiwa ini cepat terungkap. Dengan doa-doa kalian, dengan semangat kalian yang tetap mengawal kasus ini, agar pihak kepolisian juga tetap semangat dalam menyidiki peristiwa ini. Yang namanya pihak polisi kan hanya beberapa orang, terus tugasnya juga berjibun. Kemudian tiap hari, tiap bulan, tiap tahun selalu akan ada masalah-masalah baru yang ditanganinya. Makanya di sini khawatirnya perkara ini dikesampingkan, kemudian pihak berwajib menangani peristiwa yang baru. Khawatir saya seperti itu. Karena di sini ada simbol despair. Ada tekanan mental di sini, tekanan yang diberikan publik kepada kepolisian, ya.
untuk menemukan sketsa wajah tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya pihak kepolisian sudah bekerja keras di sini. Ya, sudah bekerja keras. Ya, kita doakan saja yang kenceng agar Ibu Tuti dan Amel mendapatkan keadilan di sini, dan segala masukan-masukan jangan dimintai, jangan dimentai. Sekalipun itu masukan dari siapapun, jangan dimentai, tapi digali lagi, didalami lagi, karena di sini masukan orang tua dewasa ini terhadap kecurigaan kepada seseorang muda yang kurang mampu ini, itu nanti merupakan hadiah pengungkapan dari kasus ini. Tapi ketika saya tanya, apakah kasus ini terungkap nanti ketika sketsa wajah ditemukan, ada simbol kepikiran. Jadi pihak kepolisian juga selalu bekerja keras untuk menemukan sketsa wajah tersebut. Bagaimanapun sketsa wajah ini adalah saksi utama, saksi pembuka dari peristiwa ini. Lah, terus yang konon ada saksi di jam-jam krusial dari malam sampai pagi, kenapa tidak didalami? Nah, itu yang membuat saya tanda tanya, apakah saksi ini ada atau tidak? Ya, semoga saja ada, sehingga masalah ini bisa terungkap. Andai kata ada, mengapa tidak terungkap ya?